Seminar rancangan aktualisasi oleh Iva Latifa dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas 3 pada Pembelajaran Tematik Materi Wujud Benda Menggunakan Media Pembelajaran AZ Screen Recorder di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. UPTD SD Negeri 13 Riau Silip merupakan salah satu sekolah negeri milik pemerintah yang berada di Kabupaten Bangka, beralamat di Jalan Raya Belinyu, Mentok, Dusun Bernai, Desa Berburai. Visi dan misi UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Visinya, terwujudnya siswa yang sehat, berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Misinya antara lain, mengembangkan sikap perilaku hidup bersih dan sehat, mengoptimalkan pembelajaran serta pengembangan pendidikan berkarakter, menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, efisien, dan menyenangkan, dan menumbuhkan semangat berprestasi kepada peserta didik. Adapun yang melatar belakangi penulis mengambil judul di atas adalah yang pertama adanya wabah virus COVID-19, kemudian terjadinya pembelajaran online, yang ketiga kurangnya inovatif dari seorang guru, serta motivasi belajar siswa yang menurun. Adapun tujuan dan manfaatnya antara lain, yang pertama untuk tujuan meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 pada pembelajaran tematik. Yang kedua, menjadi guru profesional serta inovatif dengan meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mengajar di masa pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang lebih dikenal dengan sebutan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian manfaatnya diantaranya adalah bagi CPNS itu yang pertama meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka dan berprinsip pada kedudukan serta peran PNS dalam NKRI. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh satuan kerja. Selanjutnya memberikan variasi metode pembelajaran yang kreatif dalam situasi pandemi. Meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir memberikan kebermaknaan dalam belajar. Nah, diperolehlah identifikasi isu dan isu yang terpilih. Di antaranya adalah yang pertama, menurunnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas materi wujud benda kelas 3 di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Yang kedua, kurangnya sumber bahan ajar pada siswa kelas 3 di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Yang ketiga, kurang optimalnya partisipasi siswa kelas 3 dalam pengumpulan tugas di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Dan yang keempat, rendahnya minat membaca siswa kelas 3 di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Nah, digunakanlah tapisan menggunakan metode USG. Yang pertama, untuk poin pertama, diperoleh nilainya secara keseluruhan adalah 15 poin, yang kedua itu adalah 13 poin, yang poin ketiga 12 poin, dan poin keempat itu 10. Nah, ternyata setelah melalui diskusi dan konsultasi dengan teman sejawat serta mentor, maka dipilihlah isu menurunnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas kelas 3 materi wujud benda di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Adapun dampak jika tidak segera dipecahkan antara lain adalah yang pertama, pembelajaran akan terasa membosankan. Yang kemudian yang kedua, minat belajar siswa menjadi menurun. Kemudian yang ketiga, kurangnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang keempat, hasil belajar siswa rendah. Dan yang kelima, ini adalah dampaknya terhadap ketuntasan belajar siswa pada saat kenaikan kelas.
Akhirnya diperolehlah gagasan pemecahan isu. Yang pertama, bahwa dalam pembelajaran itu diperlukan kehadiran seorang guru secara langsung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, perlu adanya media pembelajaran yang simpel dan praktis. Yang ketiga, ringan dalam kuota internet. Dan yang keempat, dipilihlah suatu media, yaitu media AZ Screen Recorder. Kemudian juga ada alternatif lain, yaitu adalah YouTube. Dari isu yang ada, yaitu menurunnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tatap muka terbatas, materi wujud benda kelas 3 di UPTD SD Negeri Riau Silip, maka diperolehlah gagasan pemecahan isunya, yaitu peningkatan motivasi belajar siswa kelas 3 pada pembelajaran tematik materi wujud benda menggunakan media AZ Screen Recorder di UPTD SD Negeri 13 Riau Silip. Adapun untuk tahapan-tahapan kegiatannya ada 6 langkah. Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan, ada beberapa kegiatan atau ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama atau kegiatan yang pertama itu adalah melakukan konsultasi tentang aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, membuat lembar penilaian dan kuesioner. Yang keempat, menyiapkan materi ajar dengan menggunakan media AZ Screen Recorder. Yang kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media AZ Screen Recorder. Dan yang keenam adalah menyusun laporan kegiatan. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi tentang aktualisasi yang akan dilaksanakan, yang kedua menyampaikan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan, kemudian yang ketiga meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan, di mana outputnya yang pertama lembar konsultasi, kedua dokumentasi foto, ketiga formulir rancangan aktualisasi, dan yang keempat lembar persetujuan. Adapun nilai dasar dari anekanya ada 3, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, serta menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Berikutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kejelasan dan tanggung jawab. Yang ketiga itu adalah nasionalisme, yaitu nilai-nilai Pancasila sila keempat. Nah, untuk kedudukan dan peran PNS di sini adalah menggunakan adalah whole of government, di mana di sini adanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergisitas. Kegiatan yang kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana tahapan kegiatan yang pertama menyusun RPP, kemudian yang kedua mendiskusikan RPP dengan guru senior, dan yang ketiga adalah finalisasi RPP. Outputnya di sini adalah RPP, dokumentasi foto, serta catatan hasil konsultasi. Untuk nilai-nilai dasar aneka yang bisa diterapkan adalah akuntabilitas, di mana kejelasan dan tanggung jawab, anti korupsinya mandiri dan kerja keras, nasionalismenya nilai-nilai Pancasila sila keempat, kemudian komitmen mutunya orientasi pada mutu. Kedudukan dan peran PNS di sini adalah pelayanan publik, mencakup kejelasan dan tanggung jawab. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu menyusun instrumen penilaian. Tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama membuat draft instrumen penilaian dan kuesioner, yang kedua melakukan konsultasi instrumen penilaian kepada mentor, dan yang ketiga finalisasi penilaian instrumen penilaian. Kemudian outputnya
Ada draft instrumen penilaian, catatan hasil konsultasi, serta dokumen foto. Untuk nilai-nilai dasar aneka yang diterapkan adalah akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, dan etika publik. Akuntabilitas di sini mencakup tanggung jawab, anti korupsi, nilai jujur dan transparan, nasionalisme, nilai-nilai Pancasila sila ketiga, serta etika publiknya menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Untuk kedudukan dan peran PNS, nilai yang bisa kita ambil yaitu pada pelayanan publik, yaitu kejelasan dan tanggung jawab. Kegiatan keempat yaitu menyiapkan materi ajar dengan menggunakan media AZ Screen Recorder. Tahapan-tahapan kegiatan antara lain: 1. Mengunduh media AZ Screen Recorder di Play Store. Yang kedua, membuat materi menggunakan media AZ Screen Recorder. Ketiga, melakukan diskusi materi dengan teman sejawat. Dan yang keempat, mengupload materi ke YouTube. Output yang diperoleh pada tahapan kegiatan ini yaitu dokumentasi foto, catatan hasil konsultasi, link YouTube, serta screenshot foto pada saat mengupload ke YouTube. Nilai-nilai dasar aneka yang diterapkan yaitu antara lain komitmen mutu, yang menerapkan nilai orientasi mutunya, kemudian akuntabilitas, nilai-nilai konsistensi, anti korupsi, nilai jujur dan transparan, untuk etika publik, nilai meningkatkan efektivitas. Sedangkan untuk kedudukan dan peran PNS di sini adalah pelayanan publik. Nilai-nilainya itu adalah persyaratan, kejelasan, dan tanggung jawab. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan 5, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media AZ Screen Recorder. Adapun tahapan kegiatannya: yang pertama, memulai kelas lewat WA Group kelas. Kedua, membagikan instrumen penilaian sebelum menggunakan media. Ketiga, mengirimkan video pembelajaran AZ Screen Recorder. Yang keempat, memberikan soal penugasan menggunakan LKPD. Dan yang kelima, membagikan instrumen penilaian sebelum menggunakan media. Membagikan instrumen penilaian setelah penggunaan media. Output yang diperoleh adalah LKPD, kemudian screenshot WA grup kelas, dan dokumentasi foto. Nilai-nilai dasar yang diperoleh yaitu etika publik, nilai keramahan, kemudian komitmen mutunya nilai inovasi, serta nasionalismenya nilai keadilan. Untuk kedudukan peran PNS-nya pelayanan publik, di mana terdapat nilai persyaratan, kejelasan, dan tanggung jawab. Selanjutnya ini adalah kegiatan ke-6, kegiatan terakhir yaitu membuat laporan. Tahapan-tahapan kegiatannya antara lain: yang pertama, menyusun draft laporan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Yang ketiga, melakukan revisi sesuai masukan dari mentor dan coach. Dan yang keempat, menyusun laporan. Adapun nilai-nilai dasar anekanya, yang pertama etika publik. Nilai-nilai yang bisa diterapkan yaitu memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Kemudian anti korupsinya diterapkanlah nilai jujur, akuntabilitas, nilai kejelasan, dan tanggung jawab. Untuk kedudukan dan peran PNS menerapkan manajemen SN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, ini adalah jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Di antaranya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Itu akan dilakukan di minggu ke-15 September. Membuat rencana pelaksana pembelajaran atau RPP akan dilakukan di minggu ke-5 di bulan September dan di minggu pertama bulan Oktober. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian, itu di minggu pertama bulan Oktober. Yang keempat, menyiapkan materi ajar dengan menggunakan media AZ Screen Recorder. Itu akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua di bulan Oktober. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media AZ Screen Recorder itu akan dilaksanakan sekitar minggu ketiga bulan Oktober, dan penyusunan laporan aktualisasinya di akhir atau di minggu keempat bulan Oktober.